Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Di sini merupakan bagian kedua dari rangkaian tutorial Microsoft Word. Hari ini kita akan coba mempelajari, sama-sama mengkaji bagaimana membuat nomor halaman dan beberapa tipe peletakan nomor halaman. Samping itu juga untuk memahami halaman, kita juga harus memahami dulu apa itu namanya section. Nah, di Microsoft Word ini mau versi berapapun, dari yang zaman dahulu hingga yang sekarang, itu dia ada yang namanya section. Nah, section ini ada ketika kita sudah memang ada, tapi dia akan berbagi-bagi ketika kita menggunakan menu yang sebelumnya, yaitu menu break. Nah, di sini ada section break. Nah, setelah kita menggunakan ini, maka setiap kali kita menggunakan next page ini, itu akan menjadikan dia sebagai section yang baru. Nah, contohnya seperti ini, seperti yang sudah kita buat di bagian pertama. Kita bisa klik 2 kali di sini, maka akan tampil pengaturan untuk header dan footer. Nah, di sini di bab 1 di video sebelumnya kita menjadikannya sebagai section pertama. Nah, kemudian di bab 2 karena kita menggunakan page break section, maka di bab 2 itu langsung menjadi section kedua. Juga dengan bab 3 ini dia akan menjadi section 3. Nah, jadi karena kita menggunakan break yang di sini, break section break, maka dia akan langsung jadi section-sectionnya sendiri. Nah, nanti untuk penomoran halaman kita akan menggunakan fitur ini, fitur section ini. Karena setiap section ini nanti ada bagian navigasi. Dari section 1 ke section 2 itu, nah, secara default dia sudah terlink to previous. Maksudnya ini dia section 2 ini akan sama dengan section 1 apapun yang kita ubah di header dan footernya, termasuk nomor halaman yang akan kita pelajari sebentar lagi. Nah, jadi langsung saja kita tambahkan dulu. Nah, di sini di bagian section ini dia akan muncul menu design. Kalau kita tidak mengklik di headernya, tidak ada. Kita klik 2 kali di bagian paling atas ataupun bagian paling bawah. Nah, ini akan memunculkan menu header footer dengan desain. Di sini ada pengaturan header. Nah, namun hari ini kita tidak mempelajari ini, kita hanya fokus pada bagian page number. Seperti saya sampaikan sebelumnya, untuk page number ini dia ada beberapa tipe ataupun ada beberapa jenis. Nah, ini bagian top of page, berarti ini dia akan berada di bagian atas, kemudian bawah. Bagian page margin ini di bagian tepi-tepinya. Kalau current position, nah ini ada contohnya. Kita hanya fokus pada top dan bottomnya saja untuk video kali ini. Nah, di top page ini ada bagian, kita bisa memilih lagi, ada bagian kiri, tengah, dan kanan. Tapi sama-sama di bagian atas. Nah, kemudian sama juga dengan bottom atau bagian bawah, itu dia juga ada kiri, tengah, dan bawah. Nah, kita akan coba yang pertama ini, yaitu yang sering digunakan, yaitu top page pada bagian sebelah kanan. Di Indonesia sering juga menggunakan model seperti ini. Kita akan pilih yang top page di bagian kanan, plain number 3. Nah, langsung kita klik. Nah, di sini akan memberikan nomor halaman. Ini masih nomor halaman 1. Nah, ini akan sama semua.
ketika kita mengatur page number ini dan ingin mengubah font ataupun ukurannya, kita bisa mengklik dua kali menblok maksudnya. Nah, di sini kalau yang Office 2019, 13 dan sampai 19 itu akan keluar seperti ini. Nah, apabila tidak keluar seperti itu, kita bisa kembali ke menu Home. Kita bisa memblok salah satu halamannya, kita bisa mengedit di sini. Misalnya kita mengubahnya menjadi ukuran yang lebih besar, 12-14, kemudian memberi italic atau mereng. Kita kembali ke desain. Nah, kita akan memanfaatkan menu section ini. Kita bisa membedakan posisi dari nomor halaman pada tiap-tiap section. Nah, misalnya di section pertama ini kita memberikan nomor halaman di sebelah kanan. Kemudian di section kedua kita ingin meletakkan nomor halamannya di bagian tengah. Nah, sebelum kita mengganti posisinya menjadi ke tengah, kita harus mematikan dulu link to previews. Nah, karena kalau kita tidak mematikan menu ini, coba kita lihat contohnya, kita akan mencoba mengganti top page ke bagian tengah. Nah, itu otomatis di section 1 juga akan berada ke tengah. Kita kembali Ctrl Z. Namun apabila kita menghapus link to previews, karena ini di section 2, kita matikan ini. Ketika kita mengganti posisi penomoran halamannya ke posisi yang lain, dalam hal ini misalnya kita menggantinya ke tengah, maka yang section 1 tetap berada di sebelah kanan, karena kita sudah mematikan menu link to previews pada section 2. Nah, apabila kita sudah mengubahnya seperti ini, yang section 1 di bagian kanan dan section 2 di bagian tengah, dan kembali mengaktifkan link to previews ini, maka dia akan diberi warning apakah Anda ingin mendelete header footer dan konten pada section sebelumnya. Jika kita pilih no, maka tidak terjadi apa-apa. Nah, jika kita pilih yes, dia akan otomatis langsung mengikuti format seperti section pertama. Nah, di sini kita akan coba untuk mematikannya, karena kita akan membuat section 2 itu nomor halamannya berada di tengah. Nah, semua section 2 itu akan berada di bagian tengah untuk nomor halamannya. Dan section 3, karena section 3 ini masih terlink ke preview section, yaitu section 2. Jadi section 2 dan section 3 ini memiliki format penomoran nomor halaman yang sama. Nah, secara default dia akan terlink to previews di semua section yang selanjutnya itu akan mengikuti dari section 2, karena seperti saya bilang tadi, secara default dia akan terlink ke preview section. Oke, mungkin demikian dulu untuk section dan penomoran halaman. Nanti bisa coba-coba sendiri, karena ini masih ada beberapa tipe penomoran halaman, dan intinya ketika kita mengubah posisi halaman, kita harus memperhatikan apakah dia terlink to previews ataupun tidak. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.